Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syikawati arba'ah, ada 4 tanda-tanda orang yang celaka. Siapa yang pertama? Nisyanuz zunubil madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfuzah. Orang yang celaka adalah orang yang tidak pernah mengingat dosa-dosanya di masa yang lalu, padahal dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah. Timbul pertanyaan, kapan kita mulai berdosa dan dicatat? Maka secara fikih, ya, orang yang dikenakan hukum adalah orang yang sehat, orang yang berakal, orang yang Islam dan sudah sampai dakwah kepadanya. Jadi sejak kapan kita dicatat dosa kita? Sejak kita baligh. Kalau kita sehat, betul-betul sehat, apa itu? Itu yang dicatat dosa kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingatlah dosa-dosa kita di masa yang lalu. Dengan apa kita menghapuskan dosa itu? Kesimpulannya adalah dengan berzikir. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada siapa yang mau kita ingat? Yang pertama tentunya dosa kepada Allah. Dosa enggak sholat, dosa enggak zakat, dosa enggak nutup aurat. Nah, ini adalah dosa yang harus kita ingat, sehingga kita timbul rasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kata Rasulullah, manusia yang paling baik man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik kata Rasulullah bukan yang paling kaya, bukan yang paling hebat, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi kata Rasulullah, manusia yang paling baik adalah manusia yang ditambahkan Allah usianya dari tahun ke tahun dan semakin baik amal perbuatannya. Muhasabah. Inilah manusia yang terbaik. Ditambahkan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, waktu ini sangatlah singkat. 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 minggu. 1 minggu bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan 1 jam. 1 jam bagaikan terbakarnya pelepah kurma. Tidak terasa bentar lagi kita tahun 2025. Coba kita ingat dosa-dosa kita. Ada enggak dosa kita, Bu? Ada dosa kita, Pak, kira-kira? Ada, cuma kadang-kadang memang lupa kita. Nah, oleh karena itu ada syair mengatakan, usia makin berkurang. Apa ibu nasibnya luar biasa itu? Ayo, Bu. Dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan salah sangka Ibu. Aku bukan penyanyi, cuma pernah dulu ikut perlombaan. Jadi setiap dakwah itu kita masukkan syair-syair yang bagus-bagus. Makanya ibu-ibu nasib pun jangan hanya selamat datang kami ucapkan pada hadirin yang kami muliakan. Semua orang mendengar itu aja kan begitu. Sesekali pasang juga, bila Israel datang memanggil, sebujur tubuh kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Jadi orang sadar. Nanti penutupannya selamat berpisah,
Sisipkan lagu-lagu dakwah dalam nasib-nasib kita ya Bu. Apalagi tadi solawat-solawatan, Masya Allah, luar biasa. Itu adalah merupakan obat untuk mengobati hati kita ini. Karena ada hati yang sakit, ada hati yang rusak, ada hati yang sehat. Hati yang sehat inilah hati yang terus diobati dengan zikir, diobati dengan bacaan-bacaan Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum kita kembali kepada Allah, jangan tanya kapan, di mana, pada saat kapan. Tugas kita adalah berusaha untuk memperbaiki diri kita kepada Allah. Salah satunya adalah sering bertaubat kepada Allah, sering meminta ampun kepada Allah, tentunya dengan berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ini maksudnya bukan berarti pagi berzikir, siang nggak berzikir, petang berzikir, malam nggak berzikir waktu. Nah, cuma ada keutamaan waktu pagi ini dan waktu maghrib ini. Dan ini sudah jelaskan Pak JM. Di waktu pagi itulah kita memulai aktivitas. Ada orang yang memulai aktivitas dengan maksiat, ada. Sebelum pergi kerja dia rupanya kebiasaannya minum minum bir. Ada sebelum kerja dia mencakap otsajona mendoh. Tahu Ibu bahasa otsajona mendoh, bahasa kampung. Sebelum kerja dia iku loh, ngerti kok, iku Ustaz yang kemarin, budak kecil bertingkah pula. Jadi karena pagi itu adalah waktu permulaan kita. Kita memulai apapun ceritanya, maka mulailah dengan kebaikan, dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu kita mulai, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat yang ingin menghampiri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berzikir, dan zikir itu terbagi 3. Zikir bil lisan, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah. Apapun itu jenisnya bacaan, itu disebut dengan zikir. Maka perbaiki kita berzikir. Mohon maaf, bukan maksud mengapa-ngapakan ya Pak. Tadi zikir kita itu patennya. Tapi ada sebagian berzikir di kampung-kampung, kadang-kadang kalimat zikirnya tidak jelas. Maka ini terganggu faedah zikir tadi. Kita kan berzikir untuk mendapatkan ampunan kepada Allah. Tapi dikarenakan kalimat zikir kita tidak pas, karena buru-buru, maka tidak boleh kita buru-buru berzikir. Maksudnya adalah buru-buru sehingga merusak zikir kita. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kadang-kadang ligat dia, kencang bikinnya, dari 195. Subah. Siap bas yang ingatnya zikir itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hamlah, hamlah. Si hamlah yang ingat waktu paling zikir. Allahu akbar, mabar begitu lah, mabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kita perhatikan kalimat kita. Maka tadi zikir kita alhamdulillah walaupun kencang pas, itu bagus. Yang ditakutkan kencang enggak bagus. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ini yang melarat-larat itu. Ya Bu, kita wirid ada tahlil. Pak. Ini bukan menyinggung apapun ya Pak. Ini kaji yang kusampaikan ini Pak. Nah. Jadi yang penting zikir itu khusyuk dan tepat kalimat zikirnya. Bukan sebanyak-banyaknya tapi buru-buru. La ilaha illallah, Allah. Jadi rusak jadinya. Tapi kok tadi kan pas.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bagus. Tapi kau sudah la ilaha illallah, 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 itu 7 jadinya. Nah, ya Bu ya, kita berzikir harus tumakninah, harus tenang agar mendapatkan keutamaan zikir. Di antaranya tadi adalah Allah ampunkan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Allah bukakan pintu rezeki kita. Ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa memperbaiki zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang celaka adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri akubilat amrudat. Orang yang celaka yaitu orang yang selalu mengingat kebaikan yang ia kerjakan, padahal kebaikan itu tidak bernilai lagi untuknya, tidak ada pahala lagi dia dapatkan. Kenapa? Karena dia mengharapkan balasan dari orang yang dia lakukan kebaikan. Bu, ibuku, kalau ibu bersedekah, jangan harapkan sedekah ibu itu dibalas juga sedekah. Makanya kalau ibu sedekah sama tetangga pakai piring, jangan tunggu piring dipulangkan. Kadang-kadang ditunggunya ini ya Bu ya lontong, ditunggunya di teras itu. Dibalas uang ini enggak ini ya kosong apa cemana ini. Nah, Anda dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, jangan diingat-ingat kebaikan kita, kebaikan orang lain harus diingat. Kebaikan kita jangan. Oh, aku udah bersedekah, udah cukup lah. Aku udah istighfar tadi kok 80. Aku tadi udah tahlil kok 100 kali. Nggak usah diingat-ingat. Kenapa? Kebaikan itu biarlah berjalan semestinya karena Allah yang akan membalasnya. Yang perlu kita ingat yang pertama tadi dosa. Maka ketika kita melakukan dosa, ingat dosa itu langsung Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kebaikan kita jangan pernah ceritakan kepada siapapun. Contoh, ibu lah pula sholat tahajud. Wirid ini, tahu kau? Aku tadi malam sholat tahajud 12 rakaat. Makanya aku mula rezeki. Kau bilang kamu sholat tahajud. Nah, inilah orang yang sombong. Makanya ada ahli ibadah, ahli neraka, ada ahli maksiat, ahli surga. Kenapa begitu? Siapakah orang yang ahli ibadah tapi ahli neraka? Inilah orang yang rajin sholat, rajin berzikir, rajin baca Quran, tapi sombong. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Tuntutlah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Tuntutlah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi sifat tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1.000 sekampung. Maka kita harus menjadi benih padi yang ditanam, semakin dia berisi semakin tunduk. Bukan tadi tinggi melambung ayam berkokok ayam, apa tadi bahasanya? Melakukan kebaikan dari berkokok dia. Dibilang-bilangnya aku udah sedekah, aku udah sholat tahajud, aku baca Quran, aku berzikir, aku sedekah. Inilah tadi orang yang meninggi, orang yang sombong. Maka kalau sudah sombong, jangankan masuk surga, mencium harumnya surga itu pun tak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kebaikan kita jangan ceritakan kepada siapapun. Ibuku, kebaikan ibu, sholat tahajud ibu, zikir ibu, baca Quran ibu, jangan ceritakan maksudnya, jangan dipamer-pamerkan. Apa kata Rasulullah? Yang kukhawatirkan dari umatku adalah mereka yang rajin sholat, mengerjakan zakat, rajin berzikir, rajin bersedekah, tapi mereka syirik. Maksudnya apa? Syirik, riya. Riya itu adalah syirik kecil. Sedekah, bilang, aku tadi bersedekah.
Aku tadi itu anak yatim, kau pula enggak. Makanya kau kayak gitu susah. Nah, orang yang sombong. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan jangan kita termasuk orang-orang yang mengingat-ingat kebaikan kita. Tapi kebaikan orang lain harus kita ingat. Kadang-kadang adanya begitu dah. Ditolong dia. Udah ditolong dia, awak ditolannya. Contoh, awak bantu dia. Udah jaya dia. Udah sukses dia. Awak pula yang diburuk-burukannya. Nah, ini enggak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa nazarahu ila man huwa fawqa fid dunya. Orang yang celaka adalah orang yang melihat dunia ke atas. Dia tengok orang yang beli tanah, beli mobil, beli rumah. Inilah orang yang celaka. Dalam urusan dunia, ketika orang melihat ke atas, maka tak akan timbul rasa syukur dalam hatinya. Tak akan timbul rasa syukur dalam dirinya. Kenapa? Yang ia tengok di atas. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita mungkin lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi perkara dunia, lihat ke bawah. Oh, dia bayar punya kereta. Alhamdulillah aku punya mobil. Ke situ pikirnya supaya rasa syukur. Oh, dia makan 2 kali. Alhamdulillah aku makan 3 kali. Jangan tengok ke atas. Oh, dia punya pesawat. Aku masih punya kereta. Jadi nggak ada rasa syukur. Jadi perkara dunia, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Supaya timbul rasa syukur kita ya Bu ya. Apapun yang Allah kita miliki hari ini, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi pandanglah urusan dunia itu urusan ke bawah, jangan ke atas. Maka salah prinsipnya. Apabila orang berprinsip, tengoklah orang yang sukses. Nah, kalau dia melihat kesuksesan itu hanya sebelah mata, maka akan timbul tidak ada rasa bersyukurnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah banding-bandingkan Bu pekerjaan suami ibu dengan pekerjaan suami orang lain. Bang, kau tengoklah bapaknya Yudi, bantu belinya becak. Enggak boleh dibanding-bandingkan suami awak dengan suami orang lain. Enggak boleh dibanding-bandingkan istri awak dengan istri orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan yang terbaik menurut Allah, walaupun menurut kita belum baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah wa nazarahu ila man huwa dunahu fid din, yaitu orang yang melihat urusan akhirat ke bawah. Ia rendahkan, wirid enggak mau, pengajian enggak mau. Alah, enggak pala bergunanya tuh wirid-wirid itu. Ada di Indonesia nih tokoh dia. Udah tua dia, apalah katanya kalau pernah ibu nonton TV. Iku loh, ibu-ibu yang pengajian-pengajian itu loh. Aku heran loh, kok bisa ya, rajin ya. Kalau aku di situ ketapan waktu, pas sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada begitu, ada. Jadi jangan rendahkan perkara agama. Jangan rendahkan, angkat derajat agama ini. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan berikan kedudukan yang mulia kepadamu. Jadi jangan sepele pengajian, jangan sepele wirid-wiridan, jangan sepele yasin-yasinan. Kenapa? Doa kita nggak dikabulkan Allah. Mungkin doa berjamaah ini dikabulkan. Itulah pentingnya berjamaah. Dan berjamaah itu adalah kata Rasulullah mendatangkan rahmat. Ya Bu, jangan rendahkan ya Bu. Rajin Ibu wirid. Ada wirid di sini. Ada wirid yasin. Bapak ada. Jangan karena orang kaya, oh ini enak ini boloknya nih, lontong pecel. Karena susah dia lah, paling-paling roti, Allah rotinya itu, Allah nggak usah pada datang kita. Nah, nggak boleh gitu ya Bu ya. Jadi pandanglah akhirat ini ke atas, dia bisa bersedekah 100.000. Aku pinu amat lah bersedekah 5.000. Jadi gitu. Jangan menengok ke bawah. Oh, dia hanya zikirnya Allah berapa lah zikirnya itu? Aku udah 40.000 la ilaha illallah. Dia baru lagi 200. Nah, nggak boleh. Tapi harus tengok ke atas. Orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk akhirat, itu yang ditengok. Sedekahnya, ya, amalannya, itu kita tengok. Supaya bisa kita mencontohnya. Jangan tengok ke bawah. Kalau kita menengok urusan akhirat ke bawah, maka kita mudah merasa puas. Dalam urusan akhirat, jangan pernah merasa puas. Dalam urusan dunia, harus qanaah apa adanya. Apa yang Allah berikan kepada kita, itulah kita syukuri dan itu kita nikmati. Tapi perkara akhirat jangan pernah puas. Hari ini kita majelis taklim, mudah-mudahan bulan muka majelis taklim lagi.
Enggak pun besar seperti ini di rumah-rumah, kenapa rupanya? Jangan pernah merasa puas dalam urusan agama. Terus kita berusaha meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Kenapa? Karena watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa maksud takwa ini? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Berzikir perintah Allah, bersedekah perintah Allah, baca Quran perintah Allah. Itulah yang kita laksanakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi di antara orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang celaka di PT Asam Jawa ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita termasuk orang yang diturunkan Allah rahmah, yang diturunkan Allah kasih sayang, persaudaraan yang kokoh antar kita. Amin ya rabbal alamin.